Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Apriliani, NPM 202151053 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tugas ini yaitu merupakan salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, kita bahas dulu tentang segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan mempunyai 3 titik sudut. Jenis-jenis segitiga dapat dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya atau berdasarkan besar sudut-sudutnya. Nah, yang pertama itu jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Ada 3. Yang pertama yaitu segitiga sama kaki. Nah, segitiga ini yaitu segitiga yang dua sisinya sama panjang. Dapat kita lihat di gambar berikut, yaitu panjang AC sama dengan BC. Sudut A akan sama dengan sudut B, dan jika ditambahkan sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Artinya segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa panjang AB sama dengan BC sama dengan CA. Maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan 60 derajat. Karena 180 derajat dibagi 3, jadi ketiga sudutnya memiliki sudut 60 derajat. Dan jika ditambahkan antara sudut A, sudut B, dan sudut C akan menghasilkan jumlah 180 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Artinya segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda. Nah, dapat kita lihat bahwa panjang AC tidak sama dengan CB, tidak sama dengan AB. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Kemudian ketiga sudutnya juga tidak sama besar, tetapi sudut A, sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Setelah itu ada jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Artinya segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. B. Segitiga lancip. Artinya segitiga yang besar tiap-tiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Maka sudut A, sudut B, dan sudut C kurang dari 90 derajat. C. Segitiga tumpul. Artinya segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Dapat kita lihat bahwa sudut C lebih besar dari 90 derajat. Yang ketiga yaitu keliling dan luas segitiga. Untuk mencari keliling segitiga ABC, maka sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Untuk mencari luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi, setengah kali alas atau sisi AB dikali tinggi. Dengan tidak menghitung tingginya, tetapi dengan ketiga sisi-sisinya, luas segitiga dapat dicari dengan rumus L sama dengan akar dari S kali S dikurangi A kali S dikurangi B kali S dikurangi C, atau S sama dengan setengah keliling segitiga. Jadi S adalah setengah kali sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Yang keempat ada segitiga-segitiga sebangun. Syarat dua segitiga sebangun jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. B. Sifat dua segitiga sebangun. Nah, untuk mencari sisi AD sama dengan AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Untuk mencari AB yaitu AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Dan untuk mencari sisi AC yaitu AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Nah, jika ada segitiga yang sebangun seperti gambar yang di bawah, maka dengan menggunakan rumus A per A ditambah B sama dengan C per C ditambah D sama dengan E per F. Jadi A per B sama dengan C per D sama dengan E per F dikurangi E.
Nah, sekarang kita langsung saja ke teorema Pitagoras. Tadi hanya sekadar mengenalkan tentang segitiga. Nah, teorema Pitagoras, teorema atau dalil Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kita lihat rumus BC kuadrat, yaitu BC itu kan sisi miring. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau sisi A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Triple Pitagoras merupakan rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pitagoras. Bilangan yang terbesar merupakan sisi miringnya. Untuk segitiga siku-siku di atas triple Pitagorasnya adalah, nah, kita dapat lihat sisi B dan sisi C merupakan sisi yang pendek, sedangkan sisi A adalah sisi yang panjang, sehingga sisi tersebut lebih panjang dari B dan C karena merupakan sisi miring. Kita bisa lihat 3, 4, 5, 12, 13, dan seterusnya. Pasangan triple ini berlaku untuk kelipatannya. Misal 6, 8, 10 merupakan kelipatan dari 3, 4, 5 yang berarti juga merupakan triple Pitagoras. Kita langsung saja ke soal dan pembahasan. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AC sama dengan 12 cm dan panjang AB sama dengan 15 cm. Nah, panjang BC adalah, untuk mencari panjang BC, kita kan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk mencari panjang BC yaitu BC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, kita masukkan panjang AB di sana kan 15. 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, maka 225 dikurangi 144 sama dengan berapa? 81. Akar 81 sama dengan 9. Jadi, panjang BC adalah 9 cm. Nomor 2. Pada gambar berikut, panjang FL sama dengan 12 cm dan panjang FM sama dengan panjang DE sama dengan 16 cm. Maka keliling bangun tersebut adalah, nah, sudah kita ketahui bahwa panjang ML 20 cm, panjang FL 12 cm, panjang EK 20 cm, panjang ED 16 cm. Nah, kita cari dulu berapa panjang DK untuk mencari panjang dari ujung F ke ujung K. Jadi kita harus mencari dulu panjang DK. DK sama dengan akar dari, karena ini merupakan sisi yang pendek, jadi kita dengan mengurangi sisi yang panjang atau sisi miring dengan sisi ED. Jadi 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat sama dengan
400 dikurangi berapa? 16 kali 16, 256. Ya, sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa panjang DK sama dengan 12 cm. Sedangkan dari panjang D ke titik ini atau ini bisa disebut titik F adalah 8 cm. Jadi kita mencari keliling dengan menambahkan yaitu 16 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 12 ditambah, kan dari D ke K itu 12 cm. Karena diketahui dari D ke F ada 8, maka sisi ini yaitu 12 dikurangi 8 sama dengan 4 tambah 4 tambah 20 sama dengan, nah kita jumlahkan 16 ditambah 8 tambah 20 tambah 12 tambah 4 tambah 20. 20 ditambah 20, 40. 40 ditambah 16, 56. 56 ditambah 4, berapa? 60. 60 ditambah 12, 72 ditambah 8 sama dengan 80. Jadi kelilingnya adalah 80 cm. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang CD sama dengan 8 cm, panjang AD sama dengan 17 cm, maka panjang AB adalah AB. Jadi kita harus mencari dulu panjang AC, karena sudah diketahui panjang CD dan panjang AD. Yaitu AC sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 17 kali 17 sama dengan 289 dikurangi 8 kuadrat. 8 kali 8 sama dengan 64. Maka kita kurangi berapa? 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Nah, lalu kan di sini ditanyakan adalah panjang AB. Sudah diketahui bahwa panjang AC sama dengan 15 cm. Sedangkan panjang BC, di sini panjang BC sama dengan panjang CD. Panjang CD berapa? 8 cm. Maka panjang BC 8 cm. Jadi untuk mencari panjang AB, yaitu AB sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7 cm. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat yaitu panjang AD sama dengan 17, panjang DC 8, panjang AB 9. Untuk mencari panjang BC ini, kita harus mengetahui berapa panjang AC. Maka kita cari dulu berapa panjang AC. AC sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 17 kali 17 sama dengan 289 dikurangi 81. Salah. 8 kali 8 berapa? 64. Jadi 289 dikurangi 64, 225. Nah, akar dari 225 ini sama dengan 15 cm. Karena yang ditanyakan adalah panjang BC, maka kita harus mencari panjang BC karena sudah diketahui panjang AC. Jadi BC sama dengan akar dari 15 kuadrat
dikurangi 9 kuadrat sama dengan 15 kali 15, 225 dikurangi 81. Berapa? Akar dari 144 sama dengan berapa? Akar dari 144, 12 cm. Maka panjang BC sama dengan 12 cm. Nomor 5. Habel mengamati dua mobil dari puncak menara yang jarak masing-masingnya ke Habel seperti tampak pada gambar berikut. Jika tinggi menara 12 meter, maka jarak kedua mobil tersebut adalah, sudah kita lihat, ini tinggi menaranya adalah 12 meter. Ini jarak dari mobil 1 ke mobil 2. Maka untuk itu, kita harus mencari dulu jarak dari M2 ke titik siku-siku ini. Jadi kita menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan kita tulis saja ini adalah X. Maka X sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Jadi kita cari berapa akar dari 25, sama dengan 5 meter. Setelah itu, karena yang ditanyakan adalah jarak dari mobil 1 ke mobil 2, maka kita harus mencari berapa jarak dari mobil 1 ke titik siku-siku. Jika kita menuliskannya ini adalah Y. Jadi ini adalah Y. Jadi untuk mencari Y sama dengan akar dari sisi miringnya adalah 20. 20 kuadrat dikurangi tinggi menara 12 meter di kuadrat sama dengan 20 kuadrat 400 dikurangi 144 sama dengan akar dari 256 sama dengan berapa? 16. Setelah itu, karena yang ditanyakan adalah jarak, maka kita kan di sini jarak dari M1 ke titik ini adalah 16 meter. Jadi dengan mengurangi 16 dikurangi 5 sama dengan 11 meter. Jadi jarak dari mobil 1 ke mobil 2 adalah 11 meter. Terima kasih kepada yang telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf